Pernahkah kalian membayangkan sedang berjalan santai, tiba-tiba dari langit turun hujan, tapi bukan air, melainkan ikan? Kedengarannya seperti adegan di film fantasi atau cerita dongeng, ya. Tapi percaya atau tidak, fenomena luar biasa ini benar-benar terjadi setiap tahun di sebuah kota kecil bernama Yoro, di Honduras. Fenomena ini dikenal sebagai Lluvia de Peces, yang artinya hujan ikan. Kisah ini bukan sekadar mitos urban, loh. Setiap tahun, biasanya antara bulan Mei dan Juli, penduduk Yoro akan menyaksikan langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar, angin bertiup kencang, dan hujan deras turun selama 2 hingga 3 jam. Nah, setelah badai reda, keajaiban pun terjadi. Ratusan, bahkan ribuan ikan berwarna perak tergeletak di jalanan, di ladang, dan di halaman rumah warga. Mereka seolah-olah baru saja jatuh dari langit bersamaan dengan air hujan. Warga setempat sudah sangat terbiasa dengan fenomena ini. Bagi mereka, ini bukan lagi sesuatu yang aneh, melainkan sebuah berkah tahunan dari Tuhan. Mereka akan keluar rumah dengan membawa ember dan keranjang untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan ini kemudian dimasak menjadi berbagai hidangan lezat untuk disantap bersama keluarga. Bahkan, saking istimewanya, sejak tahun 1998, mereka mengadakan sebuah festival tahunan yang disebut Festival Hujan Ikan untuk merayakan keajaiban ini. Kalian pasti penasaran, kan, dari mana sebenarnya ikan-ikan ini berasal? Apakah mereka benar-benar jatuh dari langit? Nah, disinilah letak misterinya. Selama bertahun-tahun, banyak ilmuwan dan peneliti mencoba mengungkap rahasia di balik Lluvia de Peces. Ada beberapa teori yang paling populer dan masuk akal. Salah satu teori yang paling banyak dipercaya adalah teori tentang waterspout atau puting beliung air. Waterspout adalah sebuah tornado yang terbentuk di atas permukaan air, seperti laut atau danau besar. Tornado ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, mampu menyedot air beserta isinya, termasuk ikan-ikan kecil yang sedang berenang di dekat permukaan. Ikan-ikan ini kemudian terangkat tinggi ke dalam awan badai. Awan badai ini lalu terbawa oleh angin kencang hingga puluhan kilometer jauhnya. Ketika awan tersebut sampai di atas daratan, seperti di kota Yoro, dan kekuatannya mulai melemah, ia akan melepaskan semua yang dibawanya. Air akan turun sebagai hujan deras, dan tentu saja, ikan-ikan yang tadi ikut tersedot juga akan ikut berjatuhan ke tanah. Teori ini cukup masuk akal, mengingat Honduras dikelilingi oleh Samudra Atlantik dan Pasifik. Meskipun begitu, kota Yoro sendiri berjarak sekitar 200 km dari pantai terdekat. Apakah mungkin sebuah waterspout bisa membawa ikan sejauh itu? Ini masih menjadi perdebatan. Ada juga teori lain yang sedikit berbeda. Teori ini mengatakan bahwa ikan-ikan tersebut sebenarnya tidak jatuh dari langit, melainkan berasal dari sungai atau sistem air bawah tanah. Hujan yang sangat deras menyebabkan banjir bandang di sungai-sungai bawah tanah atau gua-gua tersembunyi. Arus air yang sangat kuat ini kemudian mendorong ikan-ikan keluar dari habitat mereka hingga meluap ke permukaan tanah. Jadi, ketika hujan reda, warga menemukan ikan-ikan tersebut sudah tersebar di mana-mana, seolah-olah baru jatuh dari langit. Teori ini juga didukung oleh fakta bahwa ikan yang ditemukan selalu dalam keadaan hidup dan segar, yang mungkin sulit terjadi jika mereka jatuh dari ketinggian ribuan meter. Yang lebih menarik lagi adalah legenda lokal yang sudah dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Yoro. Menurut cerita, pada pertengahan abad ke-19, seorang misionaris Katolik asal Spanyol bernama Pastor Jas Manuel de Jas S. Subirana mengunjungi Honduras. Ia melihat betapa miskin dan kelaparan penduduk di wilayah Yoro. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Pastor Subirana kemudian berdoa dengan sangat kusyuk selama 3 hari 3 malam. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan mukjizat agar masyarakat Yoro tidak lagi kelaparan. Tak lama setelah doanya, langit menjadi gelap, badai besar datang, dan untuk pertama kalinya, hujan ikan pun turun. Sejak saat itulah, fenomena ini terus terjadi setiap tahun sebagai jawaban atas doa sang pastor dan menjadi simbol berkah bagi masyarakat Yoro. Kisah ini begitu melekat di hati warga sehingga mereka sangat menghormati fenomena Lluvia de Peces. Terlepas dari penjelasan ilmiah atau legenda, satu hal yang pasti adalah jenis ikan yang turun di Yoro. Setelah diteliti, ikan-ikan ini ternyata bukanlah ikan air asin dari lautan. Mereka adalah spesies ikan air tawar yang biasanya hidup di sungai atau danau. Yang lebih aneh lagi,
Menurut beberapa laporan, spesies ikan yang ditemukan di Oro bukanlah spesies yang umum hidup di perairan sekitar Honduras. Ini menambah lapisan misteri baru. Dari mana sebenarnya ikan-ikan ini berasal? Apakah mereka penghuni sungai bawah tanah yang belum terpetakan? Sebuah tim dari National Geographic pernah datang ke Yoro untuk menyelidiki fenomena ini. Mereka mengumpulkan sampel ikan dan mencoba mencari tahu kebenarannya. Hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa ikan-ikan tersebut memang ikan air tawar. Dan yang paling mengejutkan, semuanya buta. Fakta ini memperkuat teori sungai bawah tanah. Ikan yang hidup di lingkungan gua yang gelap total seringkali berevolusi tanpa organ penglihatan karena tidak membutuhkannya. Jadi, sangat mungkin bahwa hujan deras memaksa komunitas ikan buta ini keluar dari habitat bawah tanah mereka. Jadi, bayangkan saja, sebuah ekosistem tersembunyi di bawah tanah kota Yoro yang hanya menampakkan dirinya setahun sekali setelah badai besar. Ini benar-benar terdengar seperti cerita petualangan. Fenomena ini tidak hanya unik untuk Honduras. Laporan tentang hujan hewan, atau Forteana, juga pernah terjadi di berbagai belahan dunia lain. Ada laporan tentang hujan katak di Serbia, hujan laba-laba di Australia, bahkan hujan cacing di Skotlandia. Namun, Lluvia de Peces di Oro adalah yang paling terkenal karena terjadi secara rutin setiap tahun di lokasi yang sama. Fenomena ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya masyarakat Yoro. Ia memberikan mereka makanan, pendapatan dari pariwisata melalui festival tahunannya, dan yang terpenting, sebuah kisah keajaiban yang bisa mereka ceritakan kepada generasi berikutnya. Ini adalah pengingat bahwa alam semesta kita masih menyimpan banyak sekali misteri yang menakjubkan dan belum terpecahkan. Bagi kita, mungkin sulit untuk membayangkan hal ini terjadi. Tapi bagi penduduk Yoro, ini adalah bukti nyata dari sebuah berkah yang turun dari langit. Entah itu karena puting beliung air, luapan sungai bawah tanah, atau campur tangan ilahi, hujan ikan di Yoro akan selalu menjadi salah satu fenomena alam paling aneh dan paling menakjubkan di planet kita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling kalian percaya? Apakah ini murni fenomena meteorologi, keanehan geologis, atau memang sebuah mukjizat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami sangat ingin mendengarnya. Siapa tahu, suatu saat nanti misteri ini bisa terpecahkan sepenuhnya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan baru dan membuat kita semakin kagum dengan keajaiban alam. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan videonya, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap penasaran, tetap belajar.